Ke informasi lainnya, saudara, terdakwa kasus penyebaran video asusila untuk ancaman atau revenge porn ini divonis 6 tahun penjara dan larangan mengakses internet selama 8 tahun. Bagaimana aturan dan pengawasannya setelah keluar penjara? Kita diskusi bersama David Rizal. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun. Terdakwa kasus penyebaran video asusila untuk ancaman atau revenge porn divonis 6 tahun penjara dan larangan untuk mengakses internet selama 8 tahun. Dengar kabar ini saya yakin reaksi Anda sama seperti saya. Ada vonis tambahan untuk larangan mengakses internet selama 8 tahun. Terus gimana ya pengawasannya kalau bebas dari penjara nanti? Yuk kita diskusi. AHM, penyebar video asusila untuk ancaman atau revenge porn terhadap korban yang merupakan mantan kekasihnya sudah dijatuhi hukuman. Sebelum membahas vonisnya, kita bahas sedikit nih, apa sih revenge porn itu? Revenge porn ini mengacu kepada aktivitas penyebaran gambar atau video seksual seseorang. Beberapa kali kasusnya dilakukan oleh mantan kekasih tanpa izin dari si objek foto atau video tersebut. Inilah yang dilakukan oleh AHM terhadap mantan kekasihnya. Jadi AHM ini pernah merekam video hubungan intimnya bersama sang kekasih. Nah, karena cintanya diputus, AHM sakit hati, ia nekat menyebarkan video tersebut. Atas perbuatannya ini, AHM sudah dijatuhi hukuman. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Pandeglang, Banten, Ketua Majelis Hakim menjatuhkan AHM vonis 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. AHM juga diberi hukuman tambahan, yakni larangan menggunakan internet selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk mempergunakan atau memanfaatkan perangkat komunikasi elektronik berbasis internet selama 8 tahun. Pencabutan hak untuk mengakses internet memang tidak disebutkan secara langsung dalam undang-undang. Tapi pakar hukum pidana bilang ini sudah termasuk hukuman tambahan yang memang ada di dalam undang-undang. Cara spesifiknya ada, tapi itu tadi rujukannya itu pasal, kalau KUHP yang lama itu pasal 10. Itu namanya hukuman tambahan, hak tertentu gitu bunyinya. Nah, hak tertentu itu bisa macam-macam. Termasuk juga ini hak mengakses internet juga bisa dikualifikasi ke sana. Makanya hakim berani memutuskan itu begitu. Mendengar keputusan hakim ini, saya jadi agak bertanya-tanya nih. Itu gimana ya konsepnya? Dilarang mengakses internet selama 8 tahun. Oke lah, dia dipenjara selama 6 tahun. Dilarang untuk mengakses alat komunikasi. Nah, itu bisa diawasi. Terus kalau udah bebas, 2 tahun sisanya itu gimana pengawasannya? Bagian akhir dari suatu perkara pidana itu adalah eksekusi hukumannya. Ya, eksekusi itu pelaksanaan hukuman. Siapa yang mengeksekusi atau eksekutor dalam perkara pidana? Jaksa. Nah, jaksa penuntut umum, jaksa eksekusi, jaksa eksekutor. Nah, karena itu ini menjadi tanggung jawab kejaksaan nantinya, gitu ya, menjadi tanggung jawab kejaksaan. Saya belum mengerti apakah nanti kejaksaan kan punya divisi sendiri yang mengawasi lalu lintas siber, lalu lintas internet, gitu ya, atau dia akan membentuk ya satu divisi sendiri yang bagian dari penghukuman ini. Saya kira ini inovasi sebenarnya, ya dalam putusan ini sesuatu yang baru gitu, ya sesuatu yang baru yang memang ini menjadi hak juga, hak asasi orang juga untuk mengakses internet itu dan bisa juga diterapkan sebagai hukuman. Cuma itu tadi saya bilang, apakah ini efektif atau tidak? Nah itu nanti tergantung pada kemampuan eksekutor gitu, kemampuan jaksa melaksanakan hukuman ini dan mengawasi hak dicabutnya hak untuk mengakses internet itu. Ya, eksekusi dari larangan penggunaan atau mengakses internet ini jadi pertanyaan bukan hanya saya dan juga Anda. Ahli siber pun juga mempertanyakan hal ini. Saya mencermati masalah ini ya, masalah nanti penegakan hukumnya gitu. Ini Pak Hakim ini ngerti nggak internet itu apa gitu, karena
bagaimana kita bisa membatasi internet gitu. Kalau misalkan si orang tersebut masih bisa menggunakan sistem komunikasi gitu. Kan sekarang internet itu gampang sekali kita apa namanya dapatkan gitu. Menggunakan handphone apa yang harga-harga murah pun sekarang bisa terkoneksi ke internet gitu. Dan kalaupun nanti di penjaranya itu lebih kecil daripada dia masa hukuman pembatasan internetnya, itu akan pengawasannya gitu. Bagaimana orang bisa mengawasi gitu individu ketika dia menggunakan jaringan komunikasi, jaringan internet begitu. Apakah akan dimatikan sinyal di daerah tersebut gitu, ataukah tidak boleh menggunakan handphone, apakah tidak boleh menggunakan TV juga dipakai untuk internetan bisa sekarang gitu. Mau menggunakan nggak boleh pakai game dipakai untuk internetan bisa, konsol game untuk internetan itu bisa gitu. Apa sih yang nggak bisa buat koneksi ke internet? Nah ini yang menurut saya agak aneh ya hukumannya. Vonis adalah keputusan akhir dari sebuah perkara yang disidangkan. Vonis bukan hanya mengganjar apa yang sudah diperbuat pelaku, tetapi vonis juga harus memberikan rasa keadilan kepada para korban. Nah, menurut kamu gimana nih? Vonis yang sudah dijatuhkan kepada AHM, si pelaku revenge porn ini? Tulis di kolom komentar ya.